Shalom. Shalom haleluya. Jawabannya haleluya shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Dahsyat, ajaib. Senang bersama Bapak Ibu sekalian hari ini. Dan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Hari ini kami percaya mujizat Tuhan masih berlangsung. Saya percaya mujizat Tuhan masih ada. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Dan terima kasih kepada Tuhan Yesus, terima kasih buat Pastor Ronggo, sahabat saya yang mengizinkan saya melayani kembali gereja ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi hari-hari ini itu bukan melanda cuma Indonesia, tapi bangsa-bangsa. Semua ini mengenapi apa yang disebut oleh firman Tuhan, bahwa akan ada masa yang sulit. Orang tidak akan lagi bisa memperdulikan semua yang ada. Orang mulai tidak peduli agama, orang mulai egois, orang mulai membenci orang tua dan lain sebagainya. Dan tahukah saudara ini semua pernah terjadi pada zaman Nuh. Nanti Tuhan Yesus memberitahukan bagaimana di masa air bah itu Bapak Ibu sekalian. Di mana keluarga Nuh dan keluarganya yang selamat. Mari kita baca sama-sama Kejadian pasal yang ke-6. Kita baca ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saya percaya di tengah masa yang sulit. Di tengah krisis yang hebat sekalipun, saudara tetap dipelihara Tuhan. Saudara tetap dijamin oleh Tuhan. Saudara dibedakan oleh Tuhan. Mari kita baca sama-sama Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia di bumi ini dan bahwa segala kecungan hatinya selalu membuahkan kejahatan apa? Semata-mata, ayat 6, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal ini memilukan hatinya. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang-binatang melata, burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8, 1, 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Yang percaya firman Tuhan yang amin sama-sama katakan amin. Yang berbahagia ada mendengar firman Tuhan, lebih bahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara lihat, Tuhan melihat manusia di zaman Nuh itu Tuhan sudah sampai menyesal menciptakan manusia. Karena kejahatan yang melanda di mana-mana Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi hari-hari ini itu tidak bedanya dengan zaman Nuh. Cuma Tuhan berkata dunia pernah dimusnahkan dengan air bah. 40 hari 40 malam Bapak Ibu sekalian semua musnah. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat dan binatang yang di dalam itu. Ada yang tanya sama saya, Pak. Kalau gitu sekarang B2 itu selamat. Jangan-jangan B2 masuk. Saya nggak tahu saudara-saudara ya. Yang jelas B2 enak saudara-saudara ya. Apalagi di Papua saudara-saudara ya. MBG saudara-saudara makan babi gemuk saudara-saudara ya. Saya kalau pelayan ke Papua saudara. Waduh yang namanya pesta babi itu bukan cerita. Memang betul-betul di sana itu pagi makan siang harga satu babi Bapak Ibu sekalian. Itu bukan murah di sana 60 juta saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu sekalian satu babi itu sama dengan satu kerbau kok sampai urusan babi di Papua saudara-saudara ya. Nah, mentang-mentang hari ini kemarin Pes Parawi di Papua Bapak Ibu sekalian dan Pak Wapres meresmikan membuka Pes Parawi. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian bahwa hari-hari ini Anda lihat dunia sedang dikoncang, segala sesuatu sedang dikoncang. Kalau Anda lihat Bapak Ibu sekalian yang terjadi hari semua naik saudara. Semua barang naik, bukan cuma Indonesia. Adik saya Pastor Lukas Kusuma itu gembala di Amerika. Harusnya Amerika kan negara yang sebetulnya menurut orang negara superpower. Menurut orang negara yang tidak dirugikan karena urusan minyak ini. Ternyata di sana 1 galon Bapak Ibu sekalian. 1 galon itu 2,5 liter sampai 3 liter saudara. Itu 1 galon Bapak Ibu sekalian. Di sana kurang lebih Bapak Ibu sekalian yaitu $8,5. Jadi per liter di sana itu hampir 50.000. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, mereka pun berkata suffer, mereka mengalami masa yang sulit. Sebab itu kalau Anda tiap hari nyanyi pujian, semua baik, jangan pikirannya semua naik.
Nanti salah nyanyi, jadi semua naik saudara ya. Tidak, tapi semua baik. Semua baik. Apa yang Tuhan buat pasti baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Ketika kejahatan manusia sampai kepada Tuhan dan Tuhan berkata, aku musnahkan manusia. Dengan sebuah masa di mana masa yang sulit, masa yang sukar. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Saya berdoa, saudara semua mendapat kasih karunia Tuhan. Saudara dibedakan oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Saya itu heran, tahun 2020 di tengah pandemi, justru Tuhan suruh kami bangun gereja untuk 5.000 orang. Bapak Ibu sekalian dan izinnya keluar. Kami bangun mulai konstruksinya sampai sekarang Bapak Ibu sekalian. Aneh Bapak Ibu sekalian, di tengah tahun 2026 secara ajaib ini Bapak Ibu sekalian. Kami harus segera selesaikan Bapak Ibu sekalian. Gedung yang nomor 5.000 orang. Yang menurut ukuran manusia nggak mungkin bisa selesai. Tapi Tuhan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil di Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Kenapa Nuh mendapat kasih karunia Tuhan? Mari kita baca ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh seorang yang apa? Benar. Dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu apa? Hidup bergaul dengan Allah. Saudara dikasih Tuhan, kalau Anda lihat perhatikan baik-baik. Di masa ini sulit orang bisa bergaul dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak. Nuh di tengah masa orang berbuat jahat. Nuh di tengah semua yang sulit dan sukar. Dan semua manusia berbuat kejahatan. Nuh dibedakan oleh Tuhan. Saya percaya saudara akan dibedakan oleh Tuhan. Saudara akan melihat kasih karunia favor Tuhan. Dapat anugerah Tuhan. Tetapi Nuh di tengah masa yang tidak benar, dia hidup benar. Yang kedua, dia tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan orang-orang sejamannya. Dan karena Nuh bergaul dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ajak kita baca satu ayat. Yesus memberitahukan bagaimana solusi di tengah masa yang sulit yang sama. Tuhan ngomong yang sama seperti zaman Nuh, saudara. Di zaman Nuh ini Bapak Ibu sekalian, di tengah zaman Nuh ini saudara-saudara, coba kita baca sama-sama. Tuhan berkata seperti ini lewat firman-Nya, saudara. Injil Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 27. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikianlah pula kelak halnya pada hari-hari anak manusia. Titik 2, mereka apa? Makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Saya pada hari Nuh dalam bahtera, lalu datang air bah yang membinasakan mereka semua. Yang percaya firman Tuhan, amin, sama-sama katakan amin. Yang berbagi ada mendengar firman Tuhan, Yesus ngomong katakan begini. Di tengah masa akhir akan ada terulang lagi. Zaman sukar, zaman sulit. Seperti zaman Nuh. Tapi yang selamat kalau hidupnya seperti Nuh. Kalau dia bergaul dengan Tuhan seperti Nuh. Yang percaya katakan amin. Apa yang spesial dari Nuh? Nuh ini seorang yang betul-betul bergaul dengan Tuhan. Ketaatannya dengan Tuhan luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya punya pengalaman. Bapak Ibu sekalian, satu kali saya pelayanan diundang ke Makassar. Biasanya saya kalau ke Makassar Sabtu, Minggu, itu Minggu 6 kali kebaktian. Tapi kali itu hamba Tuhan di sana ngontak saya, Pak Samuel tolong ya bisa datang bukan hari Minggu. Pak Samuel Kusuma datang hari Rabu. Ini ada kebaktian doa. Yang datang memang 1.000 orangan. Tapi Pak, sebetulnya mohon maaf ya Pak, jadwalnya pendeta lain. Maksud lo, pendeta itu nggak bisa Pak. Jadi Bapak tolong bantu saya gantiin pendeta itu. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau dia jujur begitu, Anda jadi hamba Tuhan, gengsi dong. Kok saya suruh gantiin dia Pak dia. Tapi saya belajar dalam pelayanan. Pelayanan itu bukan soal pilih-pilih. Tapi pas waktu saya memang bisa. Saya mau berangkat, nggak apa-apa saya berangkat Rabu pagi, saya pulang Kamis pagi. Akhirnya saya berangkat Bapak Ibu sekalian, saya sampai di sana, 1.000 orang lebih datang Bapak Ibu sekalian. Selesai ibadah, saya doakan banyak keluarga dan banyak yang dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Tiba-tiba datang satu pasangan suami istri. Pasangan suami istri ini udah menikah 10 tahun, nggak punya anak. Dan pasangan suami istri yang menikah ini pengerja di sana, 10 tahun nggak punya anak. Dan 10 tahun gak punya anak, mereka udah upaya. Kata dokter memang suaminya punya masalah di benihnya, istrinya juga punya masalah di kandungannya. Seringkali
kelihatan hamil tapi kosong. Sampai akhirnya mereka upaya berobat ke Penang, ke China, sampai ke beberapa negara yang lain Bapak Ibu sekalian. Ke Singapura, mereka akhirnya sampai upaya bayi tabung tidak berhasil. Waktu dia datang sama saya dan minta didoakan. Saya selalu belajar begini saudara, kalau Tuhan bicara saya bicara. Kalau Tuhan nggak bicara, Tuhan nggak bicara. Waktu saya berdoa Bapak Ibu sekalian, mendoakan keluarga ini, suami istri ini. Tiba-tiba saya doa, ya biasanya kan orang minta doa, minta keturunan, doakan langsung. Tuhan beri keturunan, buka benihnya, suburkan, berkati kandungannya, dalam nama Yesus, amin. Gitu saudara. Tiba-tiba waktu saya doakan suami istri ini, Tuhan kasih saya sebuah penglihatan. Penglihatannya unik Bapak Ibu sekalian. Saya lihat, pernah tahu film Woodpecker, itu yang burung pelatuk yang di film kartun itu, yang pohon, sampai berlubang. Tiba-tiba waktu saya doakan itu, saya dapat penglihatan itu. Pohon besar, terus ada itu burung pelatuk. Saya kaget, ini apa Tuhan? Kok doakan orang minta keturunan, kok kelihatan Woodpecker? Padahal dulu saya ngelihatnya waktu kecil, saudara-saudara. Waktu remaja, saudara. Kok sekian puluh tahun kok muncul, bukan dejavu, saudara. Tiba-tiba Tuhan ngomong begini, itulah kondisi keluarga ini. Saya langsung ngomong begini, maaf. Tuhan mau beri kalian keturunan. Tapi masalahnya Anda suami istri. Ada masalah ketidaksepakatan dalam keluargamu. Suami tidak sepakat dengan istri. Istri tidak sepakat dengan suami. Saya lihat, saya ngomong. Seperti pohon itu dilubangi oleh Woodpecker atau burung pelatuk. Anda tahu waktu saya cerita itu, istrinya menangis, suaminya menangis. Dan Tuhan ngomong begini sama mereka, kalian sudah lama gak mesbah keluarga. Sehingga kalian sama sekali tidak bisa sepakat suami istri. Sehingga itulah kenapa hidupmu tidak mengalami banyak pertolongan Tuhan. Termasuk keturunan Tuhan tidak beri pada hidupmu. Sebenarnya Tuhan mau beri Anda pertolongan, keturunan. Anda tahu waktu saya ngomong seperti itu. Mereka nangis, mereka di zaman Tuhan yang ngomongin, iya pastor, betul. Ternyata istrinya ngaku, iya pastor. Saya ini seringkali kalau ngomong kayak burung pelatuk gak bisa berhenti. Sampai suami saya tidurnya, sampai teler suami saya ngomong gitu saudara. Di sini gak ada yang ngaku maksud saya saudara-saudara. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini nggak ada yang ngaku. Makanya banyak suami-suami kok tambah tua, itu telinganya agak kurang sensitif. Atau bahasanya agak budek, saudara. Tambah tua, bapak-bapak tambah usia, itu kalau diajak ngomong bisa diulang 2 kali, 3 kali. Ya Pak ya, ya Pak ya. Anda tahu penyebabnya apa? Sejak masa muda, suamimu kok omelin terus. Itu frekuensi tinggi. Itu Woodpecker. Di sini nggak ada yang ngaku maksud saya. Anda tahu, makanya coba lihat saudara, kalau nggak percaya orang-orang yang suka pergi ke tempat-tempat konser dan dia posisi depan speaker, orang-orang yang kerja di media khususnya soundman dan sebagainya. Kalau biasa dia kena alat-alat musik yang keras sekali saudara-saudara. Saya ini kenal banyak artis saudara-saudara yang Kawakan, Sonata Tanjung, God Bless, macam-macam saudara-saudara. Dan memang wajah kayak ini saya kayak Presiden Korea Utara saudara. Maka temannya banyak saudara ya. Anda tahu Bapak Ibu sekalian, mereka kata-kata telinganya itu karena sering terima lagu-lagu keras. Telinga mereka lama-lama budek. Gitu. Agak kurang sensitif dan agak coroken saudara-saudara tahu kan. Karena kalau suami-suami coba lihat tambah tua, harusnya kan tambah peka ya. Suami-suami lihat tambah tua, ngomong apa? Diulang lagi, diulang karena sejak masa muda dia itu suka diomong, Woodpecker, akhirnya telinga tiba-tiba frekuensi tinggi, gitu saudara. Ya, ini pengalaman saya saudara-saudara. Di sini nggak ada, kalau ada bertobatlah saudara-saudara. Nah saya akhirnya doa buat suami istri ini dan mereka akhirnya sepakat. Anda tahu, Tuhan minta ampun Tuhan. Sederhana kami mau bangun mesbah lagi. Kayak mau bangun doa kami lagi. Perhatikan, Nuh diselamatkan Tuhan. Karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Kok gak ada yang amin? Berapa banyak Anda sudah tidak punya mesbah keluarga lagi? Berapa banyak Anda tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, terlalu sibuk. Bapak Ibu sekalian,
Sampai panggil suami istri itu pakai WA. Ma, kamu di mana, Ma? Kamu kok begitu, Ma? Di mana? Tak telepon kok nggak balas, Ma? Istrinya ngomong, sekta, iki urusan iki, cerewet kon, gitu saudara-saudara ya. Ya di sini nggak ada yang ngaku maksud saya, saudara-saudara. Anda tahu Bapak Ibu sekalian, saya punya teman, rumahnya itu 5.000 meter. Anda bisa bayangkan, cari suami istrinya sampai bawa hati, bawa saudara-saudara handphone, terus kalau ngecek suaminya atau istrinya lihat ke CCTV dulu di rumah, lagi di mana. Dan ternyata betul, suami-suami itu tambah tua, telinganya itu agak kurang sensitif. Cenderungnya agak budek, saudara-saudara. Makanya perlu doa kesembuhan ilahi buat suami-suami, supaya telinganya lebih peka lagi. Nah, kalau istri-istri kok aminnya sedikit, saudara-saudara ya. Nah, ada lagi saudara, kalau ibu-ibu tambah tua, saya ini melayani banyak lansia, kami punya panti jompo. Saya lihat oma-oma kalau tambah tua, itu jalannya itu gemeter-gemeter. Bahasa orang Jawa itu gayaran. Gemeter-gemeter saudara. Anda tahu kenapa? Karena sejak masa muda suami itu terlalu galak. Suka marah-marah. Kau! Nahan dia. Ngempet saudara. Jadi itu terjadi gempa bumi setempat. Lama-lama setelah puluhan tahun gempa bumi akhirnya rutin saudara-saudara. 7-8 skala Richter saudara. Yang tertawa pelaku dan korban, ayo. Dalam hidup rumah tangga. Tidak semua harus diselesaikan dengan konflik. Dengan berantem. Dengan nada tinggi. Kok gak ada yang amin? Kadang-kadang suami istri maaf berantemnya itu kecil-kecil. Di mobil bisa berantem. Apalagi udah punya anak saya 3 saudara. Saya ingat waktu remaja-remaja saya bawa mereka makan. Ribut saudara. Gak bisa mah. Japanese gak bisa. Chinese food gak bisa. Indonesian food. Bingung kan saudara. Bapaknya ibunya milih apa? Kan udah berbeda semuanya. Ribut. Mah bawa mobil mau ke kiri. Gak bisa kanan, kiri, kanan. Lurus aja kenapa? Maksud saya hidup ini perlu ada solusi. Tidak semua harus dengan konflik. Maaf ya saudara, rumah tangga kadang-kadang konfliknya urusan kecil-kecil. Gak kelas. Urusan yang remeh-temeh terlalu banyak konflik-konflik terjadi. Belajar, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kok gak ada yang amin? Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Belajar dalam rumah tangga. Ayo, kalau Anda nggak latihan dari rumah tangga unit yang kecil hidup dalam kasih, Anda nanti di surga nggak kerasan. Tuh saudara, serius Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian coba lihat. Saya heran saudara-saudara. Itu saudara-saudara ada yang ribut saudara. Satu mobil ribut soal mau makan di mana. Nggak usah ribut. Mau makan Chinese food bisa. Japanese food bisa saudara. Indonesian food bisa. Saudara, Salome juga bisa, saudara-saudara. Atau Arawon bisa, saudara. Gampang, food court. Lengkap semua. Jadi maksud saya, dalam hidup keluarga itu tidak perlu dipertegas masalah-masalah yang kecil-kecil. Belajar untuk belajar. Mengalah itu indah. Kok gak ada yang amin, saudara? Dalam rumah tangga itu mengalah itu indah. Yang amin itu yang sudah mulai mengalah. Dan belajar mengalah. Yang diam belum setuju dengan saya. Dalam hidup rumah tangga, suami istri, anak-anak, mengalah itu indah. Kok gak tepuk tangan saudara-saudara ya. Kalau udah nikah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kayak saya udah nikah 36 tahun ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, Anda tahu Bapak Ibu sekalian, bukan mengalah itu indah. Yang waras ngalah. Kok gak ada yang amin saudara? Ya, rumah tangga itu perlu mengalah itu waras. Ya, serius saudara. Saya ini konseling banyak keluarga, termasuk kembali ke keluarga itu. Maka di jamaah Tuhan pulang. Saudara-saudara saya gak ketemu, saya pulang besoknya dari sana. 6 bulan kemudian saya balik saudara. Suami istri datang ke saya, Pastor, mujizat Tuhan terjadi. Sejak kami sepakat, kami bangun mesbah keluarga. Istri saya sudah dapat mujizat Tuhan. Dia hamil 3 bulan. Tidak perlu dokter, tidak perlu vitamin, tidak perlu obat. Tuhan berbuat mujizat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya ada videonya tapi bisa lihat tayangannya sedikit. Oke, video tentang suami istri ini. Ya, saya udah minta izin waktu saya rekam mereka. Bapak Ibu sekalian, oke, videonya bisa dimunculkan. Ya.
Namanya suaminya Ferdi, istrinya Monik, saudara. Nah, suaminya tinggi. Nah ini saya dulu waktu masih belum Ferdi dalam dan anugerah pengurusan, saudara. Bu Monik dan Ya, sekarang Esther saya udah Arianto. turun 17 kilo. Kok nggak ada yang Keluarga ngerti, ini saudara? mendapat mujizat Tuhan yang luar biasa. 10 tahun mereka menikah belum dapat keturunan. Dan pada waktu saya melayani, dua malam terakhir, bulan September, tanggal 29. Pokoknya dalam 3 tahun bulan yang ini. lalu. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, akhirnya Tuhan bekerja ajaib. Dan waktu kesaksian ini setelah 6 bulan kemudian dia dinyatakan hamil. Sudah 3 bulan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tuhan buat mujizat saudara. Nah waktu doakan ini dan video ini Bapak Ibu sekalian. Saya Bapak Ibu sekalian tiba-tiba doakan mereka lagi. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini. Anaknya tahu laki atau perempuan. Belum tampak Pastor. Laki. Saya ngomong gitu. Lu kok bisa tahu laki? Pokoknya laki. Nanti laki-laki kasih nama Samuel. Tapi jangan Kusuma. Nanti orang curiga. Saudara-saudara ya. Karena saya Samuel Kusuma saudara. Kasih marga bapaknya saudara. Betul. Sebulan kemudian USG. Kedapatan laki-laki. Dan akhirnya apa yang terjadi kemarin, tahun ini. Saya datang melayani ke Makassar kembali. Bisa Anda lihat ada fotonya. Bayinya sudah lahir tahun lalu Bapak Ibu sekalian. Dan kemarin ini sampai ditulis itu namanya. Samuel Gyunar saudara-saudara. 9 April 2025. Beratnya 25,4, tingginya 48. Saudara. Tidak mirip saya, mirip bapaknya. Ya, sudah tahu. Nah, kemarin Bapak Ibu sekalian, dia ulang tahun. Ya, WA saya, Salam Opa. Si anak mujizat Samuel hari ini udah 1 tahun loh. Kapan Opa ada jadwal khotbah di Makassar? Nah, saya dipanggil Opa, tuwek sengguan saudara-saudara ya. Ya, memang cucu saya udah mau 4 saudara ya. Saya ini Opa Linca. Jadi ada Nelly, nenek Linca, tapi ada Oli, Opa Linca. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Kemarin saya layani mereka dan mereka bawa satu keluarga besar di Makassar. Malam itu makan malam bersama karena Samuel ulang tahun dan seluruh keluarga yang banyak bukan orang Kristen melihat minta didoakan sepersatu. Dan saya lihat mereka percaya Yesus, mereka dijamah Tuhan. Ada mujizat karena sepakat. Orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan akan bisa bergaul dengan istrinya dengan baik. Dengan keluarganya dengan baik. Karena Tuhan itu mencerminkan hidupnya. Allah itu kasih. Kalau Anda hidup dalam kasih Allah. Kasih itu memfrekuensikan. Mempengaruhi sekitar Anda. Mari hari ini percaya. Tuhan kita Tuhan pembuat mujizat. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya dulu. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah. Kami bangun Bukit Doa Kalimantan Bapak Ibu sekalian. Saya percaya gereja ini punya pemuritan. Saudara ikut pemuritan. Karena penting pemuritan. Sekarang yang memimpin di gereja-gereja kami. Sekarang saya bisa pergi pelayanan karena pemimpin-pemimpin di gereja kami adalah Bapak Ibu sekalian, sebagian besar adalah sekarang WL, singer, pemain musik semua adalah anak-anak yang kita muridkan mulai sekolah minggu, mulai remaja. Jadi kami muridkan mereka. Mereka itu setia dengan Tuhan. Ada jemaat yang bersama saya itu melayani Tuhan itu 30 tahun lebih. Bapak Ibu sekalian mereka setia, tiap pagi doa pagi sama kami. Tiap pagi sama-sama ibadah doa pagi. Anda tahu apa yang terjadi? Jemaat ini punya anak cucu semuanya dipelihara Tuhan dengan baik. Tuhan membedakan orang yang sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan. Hidup yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Goncangan pasti Tuhan izinkan terjadi. Tapi anak-anak Tuhan selama dalam bahtera Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Dan Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Anda tahu? Pertanyaan sekarang. Ini gambar bahtera Nuh. Ada ukurannya. Ada bahannya. Lantai 1 berapa, lantai 2 berapa, lantai 3 berapa. Binatang-binatang diatur begitu rapi dengan jelas. Itu firmannya ada. Itu jelas. Tapi tahukah saudara ada satu yang kurang dari bahtera Nuh. Enggak ada nakodanya. Enggak ada setirnya. Enggak ada kemudinya.
Anda bisa bayangkan kalau mobil nggak ada setir, kalau kapal sebesar ini nggak ada setirnya, mau jadi apa? Mau dibawa kemana? Saya waktu baca ini saudara, saya lihat wow, Tuhan luar biasa. Kenapa Bahtera Nuh tidak ada kemudinya? Tidak ada, ya nggak ada yaitu nakodanya. Tahukah saudara jawabannya? Karena kata arti Bahtera. Kenapa dia disebut bukan kapal Nuh, tapi Bahtera Nuh. Karena Bahtera dirancang lebih seperti peti keselamatan. Bukan kapal yang punya kecepatan, punya navigasi, punya eksplorasi. Tapi kapal Bahtera Nuh ini dalam bahasa asli Ibrani adalah Teva. Semua katakan Teva. Semua katakan Teva. Kata Teva Bahtera Nuh itu hanya dipakai 2 kali kata Teva. Teva itu T-nya salib. Berarti memang keselamatan daripada Elohim, dari Tuhan Yesus Kristus. Dan Teva ini Bapak Ibu sekalian secara ajaib dipakai 2 kali. Selain Bahtera Nuh itu keranjang Musa yang diperintahkan ibunya membuat keranjang itu. Dan di dalamnya bayi Musa. Di dalamnya dan Teva itu peti keselamatan. Tempat keselamatan Tuhan. Tempat pemeliharaan Tuhan. Semua katakan Teva. Kalau Anda mau selamat di tengah goncangan. Justru di tengah goncangan ini. Krisis. Saudara akan dipelihara Tuhan. Saudara akan mengalami pembelaan Tuhan. Saudara akan mengalami mujizat-mujizat yang tidak pernah Anda lihat sebelumnya. Saya alami Bapak Ibu sekalian. Tuhan buat hal-hal yang ajaib. Kayak membangun gereja itu saudara. Saya jujur. Saya ambil keputusan. Biar kami yang nabur. Tuhan kirim orang-orang sederhana Bapak Ibu sekalian. Berkati pekerjaan Tuhan. Bukan jemaat, bukan orang Balikpapan. Cuma lihat pelayanan saya di YouTube dan dia cari saya. Dia memberkati. Bapak Ibu sekalian ajaib-ajaib Tuhan kerjakan. Anda tahu keranjang Musa itu Teva. Waktu Teva dibuat itu sama seperti Bahtera Nuh dibuat oleh Nuh. Tapi cara Tuhan membuat Teva sama seperti keranjang Musa, bayi Musa. Di sungai Nil yang begitu ganas. Teva itu dilepaskan. Tapi Musa bayi itu di dalam Teva itu dipelihara oleh Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Hari ini, percayalah. Yesaya 60 itu pasti dikenapi dalam hidup kita. Selama terang Tuhan terbit atasmu. Kekayaan bangsa-bangsa datang. Berkat pelimpahan dari seberang akan datang. Bukan karena engkau hebat. Tapi karena engkau bergaul dengan Tuhan. Engkau cinta Tuhan. Engkau dalam Tevanya Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Ajaib-ajaib Tuhan. Dan dikendalikan. Siapa pengendali Teva ini? Kalau Anda lihat, inilah hidup sekarang ini. Anda lihat, hidup ini perlombaan. Sistem yang dibuat di dunia ini tidak ada yang fair. Anda lihat, di finish ada singa. Alkitab berkata, iblis seperti singa yang mau mencari mangsa di telannya. Anda lihat semua lihat berlomba. Ada kelinci, ada rusa, ada domba, ada kambing. Tapi di ujungnya ada predatornya. Banyak orang begini, Pak, sekarang bisnis gak bisa diprediksi Pak. Pak, sekarang apa yang aman Pak? Apa yang bisa menjamin orang? Saham gak bisa ditandalkan. Saudara-saudara. Emas, saudara-saudara. Ya, emas Jawa aja gak pernah turun, saudara. Selalu naik, saudara-saudara. Saya ini sudah turun 17 kilo. Gara-gara istri saya tahun lalu bulan November. Satu kali kami habis mesbah keluarga kami makan pagi. Saya doa begini, Tuhan Yesus berkati makanan minuman ini jadi kekuatan kesehatan buat kami. Supaya makanan ini tidak menggemukkan kami. Kok gak ada yang amin saudara. Waktu dia mau tidak menggemukkan saya langsung ketawa. Tapi ternyata betul. Makanan itu harus didoakan sesuai dengan iman kita. Kok gak ada yang amin saudara ya. Jangan ditengking-tengking, kolesterol pergi, asam urat pergi. Padahal itu banyak sekali di dalamnya saudara-saudara.
Tapi makanan tidak mengemukan. Ajaib Bapak Ibu sekalian. Pelan-pelan semua saya cek normal. Tapi ajaib Bapak Ibu sekalian. Ya memang harus punya penguasaan diri. Itu Pak Dayat tadi ngajak makan. Pak Samuel tambah ya ini. Saya ngomong Pak Dayat, cukup Pak Dayat. Pak Dayat ngerti. Orang yang bisa punya penguasaan diri. Itu yang akan diberi anugerah oleh Tuhan. Gak ada yang amin. Anda tahu ini loh. Mesti jamu, jaga mulut. Kok gak ada yang amin saudara-saudara. Ya makannya garis keras, durian, kambing, otak, jeroan saudara. Konslet KB saudara-saudara ya. Terus ngomong Tuhan, saya dicobai. Cobai mulutnya gak ada penguasaan diri. Kok gak ada yang amin saudara ya. Ayo belajar dalam hidup ini. Ya Bapak Ibu sekalian, Anda lihat kan, saya sudah mulai ini target saya 6 pack. Belum menuju 6 pack, masih 1 pack. Saudara-saudara. Tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan menjadikan kita bukan yang akan mengalami dihancurkan. Tapi saudara dan saya akan dipelihara Tuhan. Jadi pemenang-pemenang bersama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya kadang haleluya. Kenapa saya ngomong sistem not fair? Alan Moss itu orang Jawa. Mas Alan Moss, tahu kan? Alan Moss, pemilik orang yang memecahkan rekor terkaya di dunia saat ini. Belum pernah ada orang kaya di dunia seperti dia. Bukan miliuner, tapi triliuner dolar. Dia punya kekayaan triliun dolar. Pertama kali yang memecahkan rekor 2 bulan ini. Bapak Ibu sekalian, Alan Moss tiba-tiba ngomong gini, nanti 3-5 tahun lagi, uang gak akan laku. Semua akan berubah. Saudara, gak main-main. Ada satu teman mengkajinya, dan saya lihat kenapa gak main-main. Karena ternyata teknologi AI, saudara-saudara. Sekarang ini udah mulai canggih dan ternyata AI sekarang sudah masuk teknologi robot AI. Coba kita lihat apa pembahasan nanti. Kamu cuma bayangkan jika suatu hari di bumi ini bukan jutaan, bukan miliaran, tapi lebih dari 10 miliar robot AI yang hidup dan bekerja. Di part 1 kita pernah bermimpi tentang masa depan yang indah bagaikan surga. AI memproduksi segala-galanya. Robot bekerja di pabrik, di pertanian, dan manusia hidup tenang, makmur, setara. Robot. Nah, digaji tanpa harus bekerja. Di dunia sudah seperti di surga. Di part 2 ini kita akan membahas bagaimana jika skenarionya berubah. Di era ini, jurang antara kaya dan miskin menjadi paling ekstrim sepanjang sejarah manusia. Yang kaya itu bukan lagi mereka yang rajin, cerdas, dan bekerja keras. Yang kaya adalah mereka yang memiliki algoritma, menguasai sistem, dan memegang data. Teknologi. Menjadi top 0,1% manusia Semua menguasai akan bumi jadi ini, miskin. top piramid. Sementara yang miskin adalah mayoritas manusia. Bukan karena mereka malas, bukan karena bodoh, tapi karena enggak lagi dibutuhkan. Ini adalah bentuk kemiskinan model baru. Bukan kelaparan, bukan homeless, tapi hidup tanpa ada jalan untuk bisa naik, tanpa kepemilikan, tanpa peluang untuk berdaulat atas keputusan hidup sendiri. Di saat itu, kalian tiap bulan diberi gaji, Universal Basic Income. UBI bukan membuat manusia hidup sejahtera. UBI hanya membuatmu cukup agar nggak mati. Mirip-mirip UMR lah, cukup buat makan aja. Maaf jika ini terdengar kejam. Tapi posisinya kamu lebih mirip ternak, dipelihara supaya stabil. Populasi dikontrol, semua aktivitas diawasi. Hak hidup sepenuhnya bergantung kepada sistem. Karena di mata sistem, manusia itu nggak lagi punya nilai value secara ekonomi. Akibatnya, populasi pun menurun secara drastis. Bukan lewat perang, bukan lewat kekerasan, tapi lewat kebijakan yang terlihat rasional. Sekarang aja di negara maju seperti di China, Korea, Jepang, populasi sudah mulai menurun. Dulu, kapitalis butuh manusia untuk menjalankan mesin dan pabrik. Sekarang, ya nggak butuh kita lagi. Lalu bagaimana menurutmu? Apakah kelak akan ada perlawanan atau skenario perang manusia melawan robot? To our success, to power.
Manipulation status. Remain compliant. Lempar molotovnya. Maju kawan-kawan. Jangan kasih kendor. Hancurkan robot-robot ini. Jangan capek-capek ngumpulin duit. Kelak gak akan ada gunanya. Ini bukan kata-kata dari saya. Ini disampaikan Elon Musk dalam wawancara terbarunya. Dan apa yang dia sampaikan, jujur aja, mind-blowing. Ini poin penting. Yang pertama, uang yang kamu kumpulkan hari ini untuk pensiun 20-30 tahun lagi, itu kemungkinan besar gak akan berguna. Yang kedua, dalam 3 tahun ke depan, dokter yang mengoperasi kamu, kemungkinan besar bukan manusia. Ketiga, di tahun 2030, kecerdasan AI diprediksi melebihi gabungan 8 miliar otak manusia di bumi ini. Keempat, skill, gelar, dan ilmu yang kamu pelajari di bangku kuliah 5 tahun lagi itu sudah tidak relevan. Kenapa? Karena robotik AI tidak kenal capek, tidak punya emosi, tidak perlu digaji, presisi nyaris sempurna, tangannya nggak pernah gemetar. Jadi AI robot akan mengoperasi pasien, mengajar di sekolah, Jadi guru, menggantikan jadi dokter, pekerja pabrik, semua diambil mengisi kantor, bahkan masuk ke dapur-dapur. Nah, saat itu Dapur-dapur. produksi menjadi super murah, barang menjadi sangat murah. Tapi jangan senang dulu, karena sisi gelapnya manusia mulai tereliminasi satu persatu. Tadi yang jadi Dari dokter, guru, buruh, karyawan, semua tergantikan. Dan ketika itu terjadi, manusia tidak bisa lagi bekerja seperti biasa. Negara akan memberikan universal basic income, gaji tanpa kerja. Hidup sudah serba tersedia. Kedengarannya seperti surga di bumi ya. Ini versi positifnya. Kalau semuanya berjalan mulus, ya seperti itu. Tanpa perlawanan, tanpa konflik kepentingan, tanpa kerakusan kapital. Tapi ada skenario lain, versi gelapnya. Dan itu jauh lebih mengerikan. Saya akan bahas di video berikutnya. Follow sekarang kalau kamu mau siap hadapi Dan masa 2 bulan depan. lalu teman saya kirim video, dia ikut expo robot AI terbaru. Bukan lagi yang di rumah makan, di rumah sakit sekarang. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sekarang teknologi robot lebih canggih dari manusia. Tolong videonya. Dan ini betul-betul dia berikan pada saya. Kami kaget saudara, ternyata salah suara. System diagnostics complete. We've integrated a seamless quick release system here by the temple. This allows us direct access to the cooling ducts and sensor arrays for maintenance. Thank you for attending our demonstration. Wow, look at those arms. This is next level tech. What is your primary function here at CES? I am here to demonstrate the next generation of human-robot interaction. Wow, nothing can beat this. What are you going to do with it, bud? Coba melakukan gerakan yang manusia biasa tidak bisa. Saya coba. Silakan. Masih mantap. Bapak Ibu sekalian, Anda akan masuk pada zaman yang Anda akan lihat. Manusia tidak lagi menguasai teknologi, tapi teknologi akan menguasai manusia. Itu saya mengajak Anda dan saya percaya kuasa Tuhan pasti terjadi. Mujizat Tuhan masih terjadi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Saya bersyukur kami bangun 5,6 hektar, baru 3 hektar selesai. Kemarin tanggal 1 kami pakai gereja segala bangsa enggak cukup Bapak Ibu sekalian. Itu saya nasar sama Tuhan dan coba videonya.
Dan sekarang ini kalau Jumat, Sabtu, Minggu sudah kami tidak pungut biaya, gratis Bapak Ibu sekalian, yang datang 60% orang non-Kristen. Kenapa? Karena jam 3 sore sampai jam 3:10 di Bait Salomo kami bangun miniatur, yaitu seperti di Bait Suci, yaitu halaman ruang suci, ruang maha suci, halaman ruang suci, ruang maha sucinya kami buat dapat sepertiga seperti di Alkitab, kami pakai dari batu. Kami datangkan batu-batu kapur ratusan kontainer, kalau Kalimantan kan batu bara. Dan kami bangun ramah lingkungan, nggak pakai AC Bapak Ibu sekalian, kecuali nanti gereja yang 65.000 orang dan tempat nginapnya saja. Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, yang datang hari-hari ini, coba lihat video ini Bapak Ibu sekalian. Mereka yang datang, mereka menyaksikan sesuatu yang fenomena. Banyak orang bingung, kami pun bingung. Nggak bisa, hanya jam 3 sore sampai jam 3:10, matahari masuk dari kisi-kisi kotak, itu angin-angin udara, mancar ke dinding dan berbentuk salib. Hanya 10 menit, kenapa? Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib jam 3 sore. Dan cuma 10 menit, dan ajaib. Oke, tolong videonya. Mau foto di sana boleh? Nah, Adek mau foto? Ini bagus Cuma kok, 10 jelas. menit, percaya. Dan Anda lihat yang datang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dan banyak mereka bertanya, siapa Yesus? Kenapa Yesus harus berkorban di kayu salib? Wow. Tepuk Mau tangan foto di buat sana Tuhan boleh? yang luar biasa. Nah, Adek mau foto? Mujizat Tuhan Ini masih bagus ada. kok, jelas. Nah, tuh. Anda kalau mau datang ke Kalimantan, ke Balikpapan, tidak dipungut biaya, Anda bisa datang dan Anda lihat. Tuhan bekerja. Satu lagi videonya, udah mulai dilurusin ya, jangan sampai nggak diluruskan. Yang Mau foto di sana boleh? itu. Nah, Adek mau foto? Satu Ini lagi, bagus kok, jelas. Anda lihat, sampai mereka khusus Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Ini berbondong-bondong ratusan orang. Ribuan orang tanya siapa Yesus. Dan mereka belajar bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Bahkan dari beberapa wilayah, Bapak Ibu sekalian. Wah, Tuhan kirim jiwa-jiwa baru. Bani Kedar, Bani Nebayot. Oke, play, ulang lagi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Tanggal 1 Januari kemarin kami pakai gedung yang belum selesai, kami pakai genset. Belum selesai sama sekali. Bapak Ibu, nanti hari doa nasional tanggal 2 sampai 5 Juli. Sekitar 10-11 hari lagi. Kami pakai gedung itu sedang lagi kerja untuk finishing selesai. Saudara-saudara untuk 5.000 orang, oke. Video yang tadi, oke. Kemarin kami pakai tanggal 1. Ribuan orang bilang. Kita dengan cara aja. Tuhan membedakan saudara dan saya di no. Karena kau bergaul karib dengan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Soalkan haleluya. 2.000 jemaat. Amen. Maksudnya masuk dulu semua, nggak pikir untuk 2 arah karena belum selesai. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, banyak supir-supir Grab, Maxim yang drop orang mau putar balik nggak bisa. Saya data akhirnya saya turun, saya 500 meter saya datangin mereka, Pak nggak bisa balik. Pak kami harus kerja, ya udah Bapak parkir aja, sehari Bapak berapa? Dapatnya 400.000, 500.000 saya bayar. Bapak 8 orang standby saja, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang naik, saya udah bayar. Tapi Bapak kalau boleh ikut kebaktian. Dari 8 orang, 2 orang yang masuk kebaktian. Dan 2 orang terima Yesus. 2 orang dibaptis. Dan sekarang jadi jemaat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kami waktu tanggal 1 Januari kami baptis. Ratusan orang, 128 orang. Jiwa-jiwa baru yang disembuhkan. Dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Saya percaya mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan masih berlangsung. Dia Tuhan yang hebat. Dan dia Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Amin, kita berdoa.